Hari ini banyak orang berkata, kalau saya mempunyai jabatan yang besar, saya akan bahagia. Dan hari ini banyak orang berkata, kalau saya mempunyai pangkat yang tinggi, hidup saya akan mulia. Ini pemahaman yang salah, hadirin yang mulia. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, kaum Bani Israel, namanya Firaun, menjadi raja selama 400 tahun. 2/3 kota Mesir dikuasai oleh Firaun. Selama 400 tahun ini, Firaun ini sakit tidak pernah, pusing kepala pun tidak pernah. Firaun ini mempunyai pangkat yang tinggi, jabatan yang besar, kerajaan yang luas. Tapi di dalam hati Firaun, di dalam kehidupan Firaun, tidak ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak Firaun menyembah Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya Firaun ini selamat dunia akhirat. Namun hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam datang mengajak Firaun untuk taat kepada Allah, apa yang terucap dari lisan Firaun? Ana rabbukumul a'la. Kata Firaun, saya ini Tuhan yang paling tertinggi. Nauzubillah min dzalik. Setan pun kaget hadirin. Setan pun kaget mendengar Firaun mengucapkan ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan yang tertinggi. Wah, kata setan, hebat sekali ini manusia. Saya pun tidak berani menyebut diri saya itu Tuhan, kata setan. Padahal setan itu langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Firaun mengatakan saya Tuhan yang tertinggi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa mengajak Firaun untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukannya mau Nabi Musa dia Firaun. Dia bangga dengan pangkat yang tinggi, jabatan yang besar, kerajaan yang luas, bala tentaranya banyak. Dia yakin dengan bala tentara banyaknya bisa membunuh Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa dikejar oleh bala tentara daripada Firaun ini. Ketika di depan ada lautan luas, di belakang sudah dekat Firaun dan bala tentaranya. Apa kata pengikut Nabi Musa? Wahai Nabi Musa, celaka kita. Di depan ini ada lautan, di belakang pasukan Firaun sudah dekat. Ketika itu datang perintah Allah SWT, wahai Musa, pukulkan tongkatmu yang ada di hadapanmu. Pukulkan lautan dengan tongkatmu yang ada di tanganmu. Maka Nabi Musa sekitar itu memukulkan tongkatnya ke lautan merah ini, sehingga laut merah yang terbelah menjadi 12 jalan. Nah, di dalam lautan, hakikatnya lautan ini menenggelamkan hadirin mulia. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, lautan tidak bisa menenggelamkan Nabi Musa alaihissalam. Nah, kenapa? Karena Nabi Musa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sudah janji Allah, in tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Ketika itu juga hakikatnya lautan bisa menenggelamkan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, lautan tidak bisa menenggelamkan. Sehingga Nabi Musa dan para pengikutnya bisa berjalan di atas lautan itu seperti kita berjalan di atas daratan. Satu kaki kuda-kuda mereka itu tidak ada yang basah. Nah, di laut yang sama, di tempat yang sama, di jam yang sama, Firaun dan bala tentaranya Allah tenggelamkan. Kenapa? Karena Firaun ini tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal raja, punya kerajaan yang besar, pangkat yang tinggi, tapi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Firaun tidak taat kepada Allah. Jadi hari mulia, pangkat jabatan tidak menjamin seorang itu akan bahagia. Contohnya Qarun tidak akan bahagia. Ada juga yang mengatakan kalau saya mempunyai harta yang banyak, hidup saya akan bahagia. Pasti hidup saya akan dimuliakan. Ini pendapat yang keliru juga, ini mulia. Qarun ini sepupunya Nabi Musa. Sehingga Qarun ini satu-satunya orang yang hafal kitab Taurat di zaman Nabi Musa. Ketika dia belum diberi Allah kelebihan, Qarun ini orang yang miskin, bergembala kambing, taat, rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hafal kitab Taurat. Tapi ketika Allah kasih kelebihan Qarun ini, apa yang dipegang oleh Qarun ini menjadi emas. Dia memegang besi pun jadi emas dan perak. Sehingga dengan kekayaan Qarun ini berlipat ganda. Sehingga dikatakan anak kunci gudangnya Qarun ini dibawa oleh 7 pemuda yang paling kuat. Ini anak kunci gudangnya saja. Nah, makanya melihat dengan kekayaan Qarun, dengan kelebihan Qarun ini, dia sombong. Dia lupa kalau memberikan harta itu Allah Subhanahu wa taala. Dari orang yang taat diuji oleh Allah kemiskinan, dia taat, sehingga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditagih zakat oleh
pesuruhnya Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika itu Firaun itu katakan, ini kekayaan saya, ini kepandaian daripada saya. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Qarun ini dengan kesombongannya harta yang banyak, sehingga Allah tenggelamkan dalam perut bumi dengan Qarun beserta harta-hartanya. Ini menandakan apa? Harta, kekayaan tidak menjamin seorang akan bahagia. Di mana letak kebahagiaan manusia? Di mana letak kemuliaan manusia? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di antara kamu dalam pandangan Allah ialah orang-orang yang bertakwa di antara kamu. Siapapun dia, orang kaya dia bertakwa kepada Allah, maka orang kaya akan mulia dunia akhirat. Dia akan menjadi orang kaya baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana ciri-ciri orang kaya yang takwa ini? Orang yang mempunyai harta berlimpah, dia gunakan hartanya berinfak, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia dia menjadi orang kaya, di akhirat pun dia akan menjadi orang kaya yang selama-lamanya tidak akan miskin. Seorang raja apabila dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi raja di dunia dan raja di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman raja. Bahkan Nabi Sulaiman ini bisa mengerti bahasa-bahasa hewan, bahasa semut, bahasa burung, segala macam bahasa hewan Nabi Sulaiman ini mengerti. Tapi kerajaan Sulaiman, pangkat Nabi Sulaiman tidak mengurangi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Sulaiman Allah muliakan baik di dunia maupun di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemiskinan tidak menjamin orang akan bahagia, dan juga kemiskinan tidak menyebabkan seorang itu hina di hadapan Allah. Contohnya Bilal ini sahabat Nabi SAW. Bilal ini seorang budak, jangankan pangkat, jangankan jabatan, harta pun dia tidak punya. Bahkan diri Bilal itu milik orang lain. Bilal ini seorang hamba sahaya. Tapi di dalam hati Bilal ada kebesaran Allah, dia taat kepada Allah, sehingga Bilal begitu mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika itulah siksa demi siksa yang dialami oleh Bilal, sehingga siang hari dia dijemur di padang pasir yang sangat panas, ditindih pakai batu yang sangat besar di bawah terik matahari, sehingga hari yang mulia malamnya silih berganti orang mencambuki daripada Bilal ini. Sehingga siang harinya pun dia digulingkan, dibaringkan di padang pasir yang panas, ditindih dengan batu. Sehingga hari yang mulia Bilal ini mengatakan orang-orang Quraisy mengatakan, wahai Bilal, tinggalkan Islam, maka kami akan berhenti menyiksa engkau. Engkau akan kami bebaskan. Apa yang terucap dari lisan Bilal? Ahadun ahadun. Allah satu, Allah satu. Dia tidak goyang walaupun siksa demi siksa silih berganti, dicambuk siang dan malam, dijemur padang pasir yang sangat panas, tapi dalam lisan Bilal terucap ahadun ahadun. Allah itu adalah satu. Sehingga hadirin yang mulia, dengan ketaatan Bilal, orang yang miskin, seorang budak yang tidak mempunyai apa-apa, di akhir hayatnya Bilal ini Allah jadikan gubernur di kota Damsyik. Kalau Allah ingin memuliakan seorang hambanya, maka walaupun dia miskin, tidak berpendidikan, maka Allah jadikan raja. Dia menjadi gubernur di kota Damsyik. Bahkan kemuliaan Bilal ini, Bilal masih di dunia, terompak kakinya sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah ketika Rasulullah bermimpi melihat sandal Bilal ini berada di surga? Maka keesok harinya ditanya oleh Rasulullah, wahai Bilal, apa amalan engkau? Sehingga saya semalam bermimpi melihat terompak kakimu ada di surga. Maka Kak Bilal katakan, tidak ada yang istimewa ya Rasulullah. Amalan saya setiap kali saya batal wudu, kemudian saya berwudu, melaksanakan sholat tahiyatul wudu 2 rakaat. Maka hadirin lihat, Bilal masih di dunia, tapi terompak kakinya, sandal Bilal sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak kemuliaan? Bilal taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya untuk mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, tidak ada jalan lain bukan karena pangkat yang tinggi, bukan karena jabatan yang besar, bukan karena harta yang berlimpah, tapi kemuliaan, kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan umat manusia dunia akhirat sejauh mana dia taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak terkesan dengan suasana keadaan. Walaupun dia punya pangkat,
maka dia tetap taat kepada Allah, dia tidak mengurangi ketaatannya kepada Allah. Dia punya jabatan yang tinggi, tidak mengurangi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dunia akhirat dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.